Selamat pagi, salam sehat semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ya pasti sehat. Mohon izin saya sampaikan salam Pulau Borneo, Kalimantan. Adil Catalino, Bacuramika Saruga, Besengat Kajubat. Perkenalkan, nama saya Antorio sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Dan ini permuli pendaftaran saya dengan nomor PPG 201500772552 dan nomor induk mahasiswa PPG 1401021094. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja yang disebut dengan UKIM dalam sebuah video pembelajaran yang dilaksanakan tepatnya hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021 di UPT SD Negeri 19 Jelai Hulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Yang datang awal ke sekolah? Nah, yang datang awal ke sekolah silakan titip doa. Silakan. Semua menjalankan protokol kesehatan baik di sekolah maupun di rumah. Ya. Nah, berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita harus disiplin, Pak. Ya. Nah, termasuk dalam belajar di rumah. Nah, karena apa? Orang yang disiplin dalam hidupnya, baik disiplin dalam waktu, ya, dia akan meraih cita-citanya dengan baik, ya. Nah, karena dia, dengan baik, ya, mengatur pola hidupnya, ya, aktivitas kehidupannya, ya, mulai membiasakan hidup disiplin tadi, ya. Nah, dari proses kegiatan anak-anak di rumah tadi, ya. Nah, mulai dari kita sehat, ya. Nah, sehat. Bukan sehat itu untuk menambah wawasan anak-anak dengan banyak membaca, banyak pengetahuan. Maka ada peribahasa buku itu adalah gudang ilmu. Makanya Pak Guru selalu membiasakan anak-anak untuk membaca. Ya, silakan baca, ya.
cukup ya waktunya. Cukup. Nah, sekarang Bapak ingin tanya ya, ingin tanya kepada siswa, anak-anak Pak Guru ya. Apa yang terdapat pada gambar pada sampul buku ya? Coba buka sampulnya, apa yang terdapat di situ? Nah, gambar apa? Nah, gambar apa? Garuda? Ya, Garuda Pancasila. Nah, apa judulnya? Nah, yang ini apa judulnya? Kalau tahu, paket. Nah, paket ya. Pernah tak? Pernah. Ya. Nah, pasti pernah lah ya. Nah, karena setiap pelajaran kita selalu ya tahu gambarnya ya. Nah, di buku itu menceritakan tentang apa ya? Nah, topiknya ya. Nah, itu ya. Nah, itu adalah literasi untuk anak-anak semua ya sebelum masuk pelajaran. Kita hari ini akan belajar ya, kita masuk dalam materi kita akan belajar di tema 6 Pradida ya. Di tema 6 apa tema 6? Ayo 1, 2, 3. Ayo yang kompak. Cita-citaku. Itu tema 6. Nah, belajar di tema 6 subtemanya. Nah, subtemanya apa nih? Subtema 3 giat berusaha meraih. Nah, ulangi, giat berusaha meraih pelajaran 6 ya. Nah, inilah materi ya, tema yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sebelumnya kita di tema 6 juga. Tadi pembelajaran 5. Nah, saya pembelajaran 6. Nah, tujuannya. Nah, jelas setiap kegiatan terutama pembelajaran ya ada tujuan. Tujuan pembelajaran itu apa? Semua siswa dan anak-anak Pak Guru memahami ketika pulang dari kelas ini. Nah, artinya tujuannya tercapai. Nah, yang pertama tujuan kita dalam pembelajaran hari ini ya, dengan membaca puisi siswa mampu mendeklamasikan puisi ya dengan lafal dan intonasi yang benar. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, melakukan kegiatan membuat kolase ya, membuat kolase. Siswa mampu ya menjelaskan dan membuat karya seni dengan teknik yang benar. Nah, membuat kolase ya. Berikutnya, melalui kelompok siswa dapat mempresentasikan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi muatan pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia, SPDP dan IPA. Nah, perhatikan ke depannya. Nah, perhatikan teks yang Bapak sajikan di depan. Ya, perhatikan gambarnya di depan. Nah, kelihatan nggak kira-kira ya? Kelihatan ya. Nah, Bapak sajikan teks di depan tentang, perhatikan, tentang aku sarjana pemulung. Nah, sebuah teks. Nah, bacaan ini merupakan dengan topik pelestarian. Nah, menghubung maksudnya seperti apa? Ya, temanya ya pelestarian lingkungan hidup. Nah, pada teks yang ada di depan ya, perhatikan yang ada di depan itu seorang aku sarjana. Nah, artinya kalau kita baca bersama-sama apa makna dari teks tersebut ya. Nah,
kita akan baca nanti, ya. Nah, hubungannya adalah tema dengan topik pelestarian, ya. Nah, dari bacaan tersebut, anak-anak semua dapat meluangkan pemahamannya mengisi diagram, ya, yang disediakan di bukunya. Nah, akan lihat bukunya ada diagram. Dari bacaan ini, anak-anak semua dapat meluangkan pemahamannya, ya, dapat meluangkan pemahamannya. Nah, melalui baik itu dan ada diagram. Nah, di sini Pak Guru siapkan diagram. Nah, di bukunya juga ada. Nah, ini diagram, silakan dipahami. Nah, halangan apa yang dihadapi? Nah, dari teks tadi, ya. Nah, dari teks tadi, ya, sikap yang dimiliki, ya. Nah, sikap yang dimiliki itu dari teks semuanya. Nah, tokoh halangan yang dihadapi, tokoh cerita. Nah, ya, terus apa lagi? Sikap yang ditunjukkan oleh tokoh cerita, ya. Usaha yang dilakukan oleh tokoh cerita. Nah, ayo siapa yang bisa menyimpulkan isi bacaan dari makna dari bacaan tadi? Nah, siapa yang bisa menyimpulkannya, ya, dari bacaan tadi? Nah, seorang aku sarjana guru, ya, sarjana guru. Artinya tidak pantang menyerah, ya, pantang menyerah, tetap berusaha untuk meraih cita-cita, ya, meraih cita-cita. Nah, halangan yang dihadapi, ya. Nah, semua anak-anak sudah menyalipnya di buku, ya. Apa halangan yang dihadapi? Sikap yang dimiliki, usaha yang dihasilkan, ya. Nah, dari teks itu, ya. Nah, sekarang Bapak buka topik tentang pelestarian lingkungan hidup, ya, dan dapat dijadikan sebagai tema nanti, dapat dijadikan sebagai tema puisi, ya. Anak-anak dapat membuat puisi itu lebih baik, lebih konseptual. Nah, siapkan, ya. Nah, ini adalah sebuah puisi, ya. Nah, perhatikan ke depan, ya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo. Ya, perhatikan di depan. Ada sebuah puisi, ya. Nah, apa? Karena pembacanya tahu, Bang? Ya. Aku hanya bisa berucap Terima kasih. Aku hanya bisa berucap terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata. Nah, sebelahnya, aku hanya ingin berucap terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata. Nah, itu adalah sebuah puisi. Yang sebelah ini sebelum diberi tanda jeda, di sebelahnya sudah diberi tanda jeda. Nah, Bapak akan menjelaskan tanda jedanya, ya. Nah, menggunakan tanda jeda dalam deklamasi, mendeklamasikan puisi, ya. Perhatikan ke depan. Nah, agar puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, ya, artinya kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Nah, waktu untuk mengambil nafas disebut jeda. Nah, artinya berhenti sebentar. Nah, tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Nah, ini tanda jedanya. Perhatikan lagi di depan. Nah, ini. Ya.
Perhatikan. Nah ini strip 1, ya, garis 1, garis miring 1. Artinya tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernapas. Nah, fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma, ya, berhenti sebentar. Tapi dalam puisi adalah seperti ini, ya. Yang kedua adalah garis miring 2, ya. Tanda baca ini memiliki arti, perhatikan ke depan semua, ya. Nah, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Jadi kalau 2 itu berhenti agak lama, ya, sama artinya dengan tanda titik, ya. Ini kalau 2. Kalau tanda 3, ya, garis miring ketiga, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Nah, fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Ya, sudah bisa dipahami bahwa tanda jedanya seperti itu. Nah, tanda jedanya. Jadi kalau garis 1 berhenti sejenak, ya. Nah, garis miring 2 berhenti agak lama. Garis miring 3 berhenti lama sekali. Nah, lama sekali. Nah, itu harus dipahami anak-anak semua. Nah, sekarang baca puisi pada teman sebangkumu, ya. Minta temanmu mengoreksi apakah sudah benar membaca tanda bacanya puisi tadi, ya. Nah, tadi anak-anak semua sudah membaca puisi dengan teman sebangkunya, sudah dikoreksi. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang tepat, ada yang tidak tepat, ya. Nah, kita akan membaca puisi dengan benar, ya, sesuai dengan baca. Ikuti dulu sama-sama, ya. Aku hanya bisa berucap terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga hanya sebuah kata merdeka. Ya, itulah membaca puisi yang benar. Itu intonasinya, lafalnya, tanda bacanya. Itu kan lihat tanda bacanya. Berarti bentar, ya. Aku hanya bisa berucap. Berarti sebentar kan? Terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Saya sudah bisa membaca puisi dengan baik. Nah, sekarang perhatikan ke depan tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Salah satunya membuat karya seni, ya. Salah satunya membuat karya seni dari bahan-bahan daun ulang, ya. Perhatikan. Nah, ada beberapa barang daun ulang. Ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni. Misalnya sebuah kalender, majalah, atau koran yang lainnya. Ya, bahan alami juga memiliki nilai jual jika kita memanfaatkannya dengan baik. Contohnya daun Atlantik kering, biji-bijian atau bunga-bunga, ya, bisa dibuat. Ya. Nah, apa sih kolase itu, Pak Guru? Nah, perhatikan nih, perhatikan ke depan. Kolase adalah, ya, kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai pola. Nanti kita akan belajar, ya, mencoba, ya, membuat kolase, ya. Banyak contoh yang lain yang dapat kita buat, ya. Nah, kita buat polanya, ya. Berarti misalnya kita buat gambar pola bunga, ya. Nah, kita buat, ya, seperti apa jadinya. Nanti kita akan berusaha membuat kolase. Nah, bahan-bahannya sudah Pak Guru siapkan, ya. Sudah saya hari ini. Bapak bentuk kelompok dulu, ya. Pola
pola. Nah, misalnya kita membuat pola bunga, ya. Nah, kita buat pola bunga, misalnya ya. Ya, misalnya. Nah, mudah kan? Langsung aja ya. Nah, sekarang tunjukkan hasilnya. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, tunjukkan, letakkan di mejanya. Nah, setelah tadi kita membuat pola C. Nah, sekarang ada tugas lagi, ya. Tugasnya membuat poster. Nah, membuat poster tentang pelestarian makhluk tumbuhan. Nah, nanti anak-anak semua bisa membuat poster tugasnya, ya. Nah, membuat poster. Nah, Bapak tampilkan contohnya di depan. Nah, ini poster tentang apa ya? Tiga ya. Nah, ini poster lestarikan hewan dan tumbuhan langka. Mengajak orang untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka, ya. Nah, ini kan, ini ada burung, ya. Burung apa kalau di sini? Enggak, ya. Nah, ada bunga apa nih? Bunga bangkai, ya. Nah, bunga laplesia, ya. Nah, ya. Nah, masih ada lain lagi, ya. Nah, kalian siswa semua dapat membuat poster. Nah, posternya ditulis ini lestarikan hewan dan tumbuhan langka. Atau masih ada yang lain untuk anak-anak buat posternya, ya. Selain ini, ya. Ini hanya contoh saja dari Pak Guru. Nah, ini misalnya. Nah, apa itu gambar apa? Nah, biarkan aku bebas di alam, ya. Mengingatkan kepada orang, ya, untuk menjaganya, untuk tidak menghabisnya, ya, karena mereka juga ingin itu, ya. Nah, hewan ini kita ingin. Nah, itu adalah beberapa jenis poster. Jadi anak-anak semua dapat membuat, ya. Nah, tujuan dari poster tadi apa? Mengajak kita untuk menjaga dan melestarikan. Nah, buat, ya, silakan buat. Nah, nanti dikumpulkan, ya, membuat poster, ya. Posternya, ya, dikerjakan di rumah, ya. Nah, karena Guru tahu anak-anak dapat mencari tahu di lingkungan sekitarnya, ya. Nah, hewan apa, tumbuhan apa, ya kan, yang harus dilestarikan, yang harus dijaga. Jadi di rumah buat poster seperti contoh yang Pak Guru tampilkan, ya. Siap semuanya? Ya. Oke. Ya, baik, demikianlah untuk materi kita hari ini, ya. Cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan
dapat dipahami, dapat halusnya dia mengerti, ya, dapat jelas, dapat mengerti, dapat memahami. Yang pertama tadi mengetahui tentang puisi, membaca puisi dengan baik dan benar, membuat kolase, pelestarian makhluk hidup, membuat poster bersama itu. Ya, semuanya sudah diterima dengan baik oleh siswa. Ya, nah kita renungkan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa saja hal yang baru kita temukan dari kegiatan hari ini? Hal yang baru tadi apa? Misalnya membuat poster, apalagi selain membuat poster tadi, membuat Kolasi. kolase, ya. Nah, itu kan sebuah keterampilan. Nah, hal yang menariknya adalah membuat kolase yang sangat menarik sekali, sesuai dengan hasil siswa ini pun sudah sempurna sekali, luar biasa, ya, mantap semuanya, ya. Bapak Guru lihat itu semuanya kompak kelompoknya, ya, baik. Yang dapat jangan tangkap dari materi ini. Nah, ya, tangkap tadi apa? Bisa mengetahui cara membuat kolase, ya, bisa mengetahui cara membaca puisi dengan baik dan benar. Nah, dari materi pelajaran yang Bapak sampaikan ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Ya. Tidak. Wah, Pak sudah mengerti, sudah paham dan materi yang Bapak sampaikan. Ya, baik, materi kita sampai di sini. Berarti semuanya sudah memahami, ya, tentang materi yang Pak Guru sampaikan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai dengan harapan Bapak apa yang diberikan hari ini juga dapat diambil intisarinya, ya. Yang jelasnya tetap semangat belajar. Tetap semangat belajar, ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, baik. Kalau begitu sudah selesai, kita mau menutup pelajaran kita hari ini. Ya. Ya. Halo semuanya. Halo. Ya. Halo. Halo. Kita menutup kegiatan kita. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu biar tambah semangat. Kita nyanyi lagi, Mas. Lagi-lagi Bapak ingatkan untuk menjaga kesehatan. Ya, yakin semuanya tetap semangat belajar itu. Ya, meski di tengah pandemi, tapi tetap semangat belajar. Pulang dari sini jangan singgah lagi di tepi-tepi jalan, langsung pulang. Ya, langsung pulang ke rumah masing-masing. Ya, kita ya, karena awalnya kita sudah berdoa, akhirnya juga kita harus bersyukur pada Tuhan. Materi selanjutnya, ya, kita masih di tema 6, tapi di subtema, ya,
pembelajaran berikutnya, ya. Nah, itu untuk materi selanjutnya. Jangan lupa tugasnya, ya. Apa tugas tadi? PR-nya membuat membuat poster. Nanti kumpulkan nanti, ya. Ya, baik, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelasnya, Putra, ya.